Teman-teman, setelah beberapa hari ini sangat ramai menjadi perbincangan, yaitu terkait masalah haji, yang dimana seakan-akan ini Menteri Agama digoyang-goyang singgasananya, sampai abangnya itu marah-marah. Ya, katanya, oh dia itu ngincer saya sebenarnya, tapi melalui adik saya, karena di Menteri Agama itu adik saya, jadi diincar oleh mereka. Sehingga dari pernyataan ini menimbulkan kegaduhan hingga disangkut pautkan dengan partai politik, hingga adanya apa ya, omongan di masyarakat akan dibentuknya pansus untuk mengambil alih PKB dan sebagainya. Nah, bagi saya hal-hal seperti ini bukanlah hal dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan. Masih sangat kental sekali ya kekeluargaannya, nepotismenya dalam menjalankan pemerintahan atau bahkan dalam organisasi. Apa seperti ini yang dipertahankan? Apakah seperti ini suatu budaya? Begitu. Dan juga permasalahan ini saya juga bersyukur. Loh, kenapa bersyukur? Karena waktu tahun 2023, Menteri Agama mendiamkan tanpa bicara sepatah kata pun ketika melihat polemik Al Zaitun. Dia angkat tangan, seakan-akan begitu. Sampai sempat saya demo dengan teman-teman itu Menteri Agama, sama sekali tidak ada pernyataan, tidak ada sanggahan, ataupun klarifikasi terkait Al Zaitun, dan bahkan seakan-akan membiarkan pengadilan jalanan terjadi dalam kasus Al Zaitun. Mungkin, ya mungkin loh, inilah balasan dari Tuhan untuk mereka yang membiarkan kejahatan itu terjadi. Terus saksikan di celoteh Bung Udin, mari kita bahas. Nah, teman-teman semua, Rahayu Merdeka. Kita akan bahas persoalan Menteri Agama. Yang beberapa hari ini adanya suatu berita, DPR RI membentuk pansus, panitia khusus terkait haji, yang untuk menyelidiki ada tidak tindakan pelanggaran atau bahkan tindakan korupsi terkait apa pelaksanaan haji tahun 2024 kemarin. Nah, yang menjadi suatu ironi atau yang menjadi suatu permasalahan yang diangkat di pansus adalah tindakan yang diduga daripada Menteri Agama ini melanggar undang-undang, yang dimana itu Menteri Agama mengalokasikan kuota melebihi daripada undang-undang itu sendiri. Jika dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 dikatakan bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8% dari kuota Indonesia, kita melihat dalam praktiknya kemarin 2024 kuota Indonesia berjumlah 241.000 jamaah, dan kuota khususnya mendapatkan jumlah 27.680.000. Nah, ini sudah melebihi dari 8%. Nah, permasalahan inilah yang diduga oleh mereka pansus ini sebagai tindakan pelanggaran. Bahkan teman-teman dari para aktivis juga sudah mengadukan, melaporkan kepada KPK. Tapi pihak KPK menyatakan berkasnya kurang lengkap. Kan begitu. Nah, mari kita bahas semuanya. Sebenarnya teman-teman, saya coba juga mencari beberapa referensi terkait ini. Yang pertama adalah terkait kuota haji Indonesia sebenarnya. Dan ternyata kuota haji Indonesia sebenarnya itu berjumlah 221.000. Itu awalnya. Hanya saja berkat Pak Jokowi yang menemui Raja Arab Saudi mendapatkan tambahan kuota sebesar 20.000. Sehingga berjumlah 241.000. Begitu perjalanannya. Nah, 241.000 atau tambahan kuota ini didapatkan sebelum adanya penetapan kuota Indonesia. Dibuktikan dari apa? 13 November 2023 dibentuklah Panja Haji atau Panitia Kerja. Dan 27 November 2023 menghasilkan hasil rapat bahwa kuota haji Indonesia sebesar 241.000. Sehingga kuota tambahan tadi itu dimasukkan ke dalam kuota haji Indonesia. Nah, beberapa alasan yang disanggah oleh yang membela Kementerian Agama
menyatakan bahwa oh enggak, itu kuota tambahan, tidak masuk dalam kuota haji Indonesia. Tapi menariknya dibantah oleh Bang John bahwa itu ditetapkan ya setelah dapat kuota tambahan ditetapkanlah menjadi kuota haji Indonesia. Dibuktikan dengan apa? Panja haji tersebut pada tanggal 27 November 2023. Kecuali kalau kita melihat undang-undang itu, kuota tambahan ini didapatkan setelah ditetapkanlah kuota haji Indonesia. Kan tidak. Tapi kuota haji ini didapatkan tambahannya sebelum penetapan kuota haji Indonesia. Sehingga kuota haji Indonesia pada tahun 2024 sebesar 241.000. Begitu. Nah, seharusnya jika menurut undang-undang, haji khusus itu hanya sebesar 8% dari total kuota, yang seharusnya itu sebanyak 19.280.000 jamaah. Tapi kok bisa membengkak hingga 8.400, yang dimana totalnya saat ini 27.680.000. Ini suatu pembengkakan ya, yang dimana juga bisa jadi pelanggaran hukum. Karena Kementerian Agama melanggar undang-undang, melebihkan kuota haji khususnya, ditambahkan ya, yang dimana ini justru membuat orang-orang yang mendaftarkan haji reguler tertahan, nggak bisa berangkat, kan begitu. Nah, inilah suatu ironi teman-teman semua. Terlebih lagi, haji kemarin itu banyak sekali carut-marutnya. Mulai dari apa? Penginapan, toilet, bahkan akomodasi yang sama sekali tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini yang harusnya diperbaiki. Dan juga tolong teman-teman semua yang aktivis yang di Jakarta lebih pandai juga dalam melihat konteks ini. Jika mereka membantah bahwa yang dialokasikan adalah kuota tambahan, berdasarkan apa? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menggunakan pasal 9, itu dilakukan kalau setelah adanya penetapan kuota haji. Boleh kuota tambahan dialokasikan terserah dari Menteri Agama. Tapi ini tidak. Kuota tambahan diberikan sebelum adanya penetapan kuota haji Indonesia. Kan begitu. Sehingga tindakan dari Pak Menteri ini ya diduga kuat telah melakukan pelanggaran. Kan begitu. Sehingga harusnya KPK juga menerima laporan ini. Dan harusnya juga PBNU gak usah marah-marah lah. Lah wong kita juga bekerja secara politis. Kan begitu. Memangnya ada yang tidak politis? Lah hukum aja dibentuk dengan atas politisasi kok. Hukum dibentuk oleh siapa? Anggota DPR. DPR dipilih dengan apa? Politik, Pak. Nggak usah lah berlebihan, ketum PBNU. Nah, kemudian juga, carut-marutnya pelayanan haji inilah yang menjadi landasan daripada pansus. Begitu. Oleh karena itu, seharusnya ya PBNU, Gus Yahya, janganlah Anda seakan-akan apa ya, memiliki tendensi tinggi kepada Caimin atau apalah itu atau PKB. Nggak usah begitu. Sesama anak-anak dari rahim NU, nggak usah begitu memecah belahnya. Jangan Anda menuduh, oh karena ini adik saya Menteri Agama, makanya diserang adik saya. Nggak usah begitu. Itu nggak bagus, Gus. Pernyataan seperti itu. Kalau memang ya tidak salah, ya udah silahkan cross-check semua. Nggak perlu ada tendensi untuk mengarahkan kepada politisasi. Nggak perlu seperti itu. Yang dimana justru mengakibatkan perpecahan di internal NU. Gitu loh, Gus. Nah, jika tadi kita lihat, ya, kuota haji Indonesia berjumlah 241.000, reguler hanya 320.000 jamaah, ini artinya reguler hanya mendapatkan 88,51%. Seharusnya reguler itu dapat 92%. Gitu loh. Sedangkan khususnya yang berjumlah 27.680 jamaah, ya, ini mendapatkan totalnya berapa? 11,49 atau 11,5%. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga tidak salah jika teman-teman menduga adanya tindakan korupsi, lain sebagainya, atau bahkan penyelewengan jabatan. Nah, kenapa ini harus dialokasikan ke khusus?
Kenapa tidak memperhatikan yang reguler dahulu? Kan sudah banyak jamaah kita yang menunggu untuk bisa haji. Gitu loh. Apalagi banyak lansia-lansia di sana. Apalagi jumlah jamaah kita yang belum berangkat itu sebesar 5,2 juta jamaah haji. Gitu. Kok bisa-bisanya dialihkan ke khusus? Nah, oleh karena itu teman-teman harus sadar bahwa yang merusak tatanan itu adalah mereka yang suka melanggar hukum, melanggar undang-undang. Undang-undang sudah ada tapi tidak dijalankan. Undang-undang ada hanya untuk menghukum orang lain, menghukum lawan politik, begitu. Nah, oleh karena itu, seharusnya orang-orang yang terkait introspeksi diri saja. Gak perlu apalagi menggerakkan kementerian untuk memberikan selamat ulang tahun ucapan untuk dirinya sendiri. Ini kan seakan-akan Menteri Agama rasa swasta, ya, kepemilikan pribadi. Kalau teman-teman lihat itu banyaknya ucapan dari menteri-menteri agama, kanwil-kanwil atas ulang tahun pernikahan, itu kan tidak patutlah seperti itu. Bagi saya tidak patut. Apalagi saya sampai dapat info bahwa ada surat yang beredar yang memerintahkan MUI, ya, MUI daerah, untuk membuat suatu pernyataan video yang mendukung atas kesuksesan pelaksanaan haji 2024. Begitu info yang saya terima. Benar tidaknya wallahu a'lam. Itu teman-teman semua. Tapi terlepas dari itu semua, saya bersyukur yang dimana mereka yang mendiamkan, ya, menutup telinga, menutup mata ketika kasus Al Zaitun ini berjalan, terjadi penghakiman di jalanan, ya, yang ditujukan kepada Al Zaitun, sedangkan Menteri Agama diam 1000 bahasa, yang bergerak malah ormas-ormas Islam. Pada akhirnya diamnya mereka melihat kejahatan terjadi, Tuhan balaskan. Itu saja. Semoga saya juga berharap yang menjadi Menteri Agama selanjutnya, ya, bukan orang-orang dari golongan tersebut. Digantilah, ya, jangan dari golongan kalian terus lah, gantian. Ya, saya juga berharap lah Menteri Agamanya itu orang yang memang moderat, berwawasan kebangsaan, kebinekaan. Ya mungkin Syekh Panji Gumilang cocok juga jika menjadi Menteri Agama. Gimana tanggapan dari teman-teman semua? Karena apa? Beliau berpaham kebangsaan, memiliki paham agama yang dalam dan sebagainya, sehingga cocok. Atau tidak Menteri Pertanian untuk membangun swasembada pangan di Indonesia, kan gitu. Nah, itulah teman-teman semua terkait persoalan haji. Ya, perlu diingat bahwa haji itu ada salah satu syarat yang wajib, yaitu adalah man istato'ah, yang mampu. Kadang-kadang ini orang Indonesia ini saking pengennya haji, karena nggak punya duit, terus juga karena strata sosial, dia sampai menggadaikan aset-aset berharganya untuk pergi haji. Kadang-kadang orang yang punya sawah banyak, sawahnya dijualin untuk pergi haji. Ketika dia pulang jadi miskin karena nggak punya sawah. Anaknya dibiarkan miskin, itulah suatu kezoliman. Jangan begitu. Ya, berangkat haji kalau memang sudah mampu, kalau nggak mampu nggak usah. Dan juga berangkat haji itu jangan hanya berangkat haji saja, tapi tidak memperhatikan tetangga sekitar. Ada yang kelaparan, tapi engkau malah berangkat. Seharusnya lebih baik penuhi dulu kewajiban kalian sebagai tetangga, sebagai orang tua. Jika sudah semua terpenuhi, baru berangkat. Jangan justru keberangkatan kalian menjadikan beban bagi orang lain. Itu saja teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Terus di Celoteh Bung Udin, kita akan terus membahas dan membongkar dogma-dogma ajaran dari pemuka agama. Terima kasih, rahayu untuk kita semua, merdeka.